Anda masih menyaksikan Pilihan Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi perihal panas dingin Partai Golkar dan juga Gerindra di sejumlah wilayah yang ada di sejumlah wilayah yang bersama, tetapi ada juga di sejumlah wilayah yang berpisah jalan. Lalu seperti apa dinamika antar kedua partai saat ini? Masih terhubung dengan kami, Program Director Poll Tracking Indonesia. Mas Duri, saya kalau tadi kita bicara spesifik soal Kabupaten Bogor, sekarang saya mau tarik agak lebih luas ini ke sejumlah provinsi. Nah, kalau kita bicara Jawa Barat, terakhir kemarin lebih tepatnya itu di HUT AMPI, Erlangga Hartarto menyebutkan Golkar mendukung Deddy Mulyadi. Secara survei sebenarnya RK ini kan jauh lebih unggul dibandingkan Deddy Mulyadi. Sebenarnya kalau menurut Anda, dari kacamata Anda, kenapa sebenarnya Golkar lebih memutuskan untuk memilih Demul, mantan kadernya begitu, ketimbang RK yang surveinya sangat amat gemilang begitu di Jawa Barat? Ya, kalau tarik ulur soal RK gitu, tentu saja sebagaimana mafhum ya di banyak pemberitaan misalnya sejauh ini kan masih agak sanksi barangkali apakah akan maju di Jakarta misalnya atau di Jawa Barat. Tetapi belakangan misalnya Golkar telah memberikan dukungan kepada Deddy Mulyadi untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Tentu saja ini adalah pilihan politik yang tidak mudah ya bagi Golkar, karena tentu Jawa Barat sebagai lumbung DPT terpadat di nasional akan menjadi ruang investasi yang cukup signifikan, secara khusus misalnya nanti untuk pileg di 2024. Pilihan terhadap Deddy Mulyadi tentu ini melalui pertimbangan yang matang, karena sejauh ini misalnya kita lihat di Kim sendiri misalnya sedang mencari penantang Anies Baswedan di DKI Jakarta, dan satu-satunya kandidat misalnya dari Kim yang paling memungkinkan untuk menantang Anies Baswedan di Pilkada Jakarta nanti tentu adalah Ridwan Kamil. Meskipun di beberapa temuan survei misalnya termasuk yang pernah dilakukan oleh Poll Tracking Indonesia, elektabilitas dari Anies Baswedan ya cukup berjarak dengan Ridwan Kamil. Nah, tetapi tentu saja melalui berbagai pertimbangan kemudian pilihan di Jawa Barat misalnya jatuh pada Deddy Mulyadi. Nah, kita bisa membaca ini sebagai bentuk pertimbangan politik dari Kim sendiri tentu, karena bagaimanapun pemerintahan Prabowo Gibran misalnya nanti berkepentingan terhadap kepala daerah. Secara khusus misalnya di Jakarta ya, yang sekarang atau yang sebelumnya misalnya jadi ibu kota, meskipun sekarang sudah pindah ke IKN, tapi tentu saja perhatian terhadap Jakarta akan sangat besar. Dan karena itu Jakarta menjadi daerah yang sangat strategis, dan tentu saja pemerintah pusat di sana berkepentingan untuk hal tersebut. Nah, kalkulasi politik ya telah dipilih misalnya, meskipun kita belum meskipun nanti menjelang pendaftaran tentu saja bisa saja terjadi dinamika, tetapi lagi-lagi Golkar dan Gerindra mereka itu ya sekutu ya, berkawan berkoalisi, tetapi dalam konteks pilkada di beberapa daerah misalnya ada yang berseteru, tetapi ini tentu saja pilihan politik dari dua partai tersebut, karena mereka berkoalisi kemarin misalnya dalam menyukseskan Prabowo Gibran, tetapi langkah ke depan terutama untuk kepentingan pileg nanti, untuk kepentingan pilpres nanti, mereka butuh investasi politik. Salah satunya adalah kepala daerah yang memungkinkan akan membantu menyukseskan Golkar di berbagai daerah, ataupun Gerindra nanti juga di berbagai daerah. Oke, baik. Kalau langkah politik, kalau kita perkirakan begitu ya kalkulasi politiknya, Deddy Mulyadi di Jawa Barat, kemudian RK memang belum pasti di Jakarta, tetapi kalau berdasar pada Lodwig Paulus begitu Sekjen Golkar, ini ancang-ancangnya menyebutkan RK akan ditaruh di Jakarta. Ini apakah pilihan yang bijak begitu bagi Golkar, atau ini adalah pilihan mengalah Golkar untuk bisa mendinginkan suhu panas dingin yang terjadi di Koalisi Indonesia Maju karena pilkada ini? Ya, pilihan RK, jadi
Kalau dilihat dari secara data, tentu saja yang realistis dan peluang kemenangan untuk RK lebih besar di Jawa Barat gitu. Nah, untuk di Jakarta tentu butuh kerja politik yang besar dan karenanya menjelang pendaftaran nanti tentu pilihan-pilihan politik termasuk siapa yang akan mendampingi Ridwan Kamil, siapa yang akan mendampingi Anies Baswedan nanti, itu akan menjadi bagian dari kalkulasi elektoral untuk kemungkinan siapa yang nanti akan memenangkan. Di Jakarta ada peluang, tetapi peluangnya lebih besar di Jawa Barat. Kalau di Jakarta tentu eskalasi politik yang akan terjadi akan memanas dan tentu saja butuh kerja politik yang jauh lebih berat dibandingkan Ridwan Kamil di Jawa Barat. Baik, Mas Turi, terakhir ini saya ingin tanyakan, apakah sebenarnya partai politik di Indonesia ini sudah cukup dewasa untuk bisa menjalankan situasi bersama tapi tak bersatu begitu? Ibaratnya bersama dalam koalisi Indonesia Maju, tetapi cukup dewasa untuk menerima pilihan politik masing-masing di sejumlah pilkada. Menurut Anda, apakah parpol kita sudah cukup dewasa untuk menerima hal seperti itu? Kalau kita perhatikan realitasnya setidaknya belakangan terakhir ya di Pilkada 2024 ini, tentu saya kira sudah terlihat ya cukup dewasa partai politik kita. Karena meskipun misalnya sama-sama koalisi di KIM, keduanya kan sama-sama berkepentingan. Golkar tentu saja berkepentingan terhadap Gerindra, secara khusus dalam hal ini misalnya Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. Dan Gerindra atau Prabowo Subianto sendiri juga berkepentingan terhadap Golkar, secara khusus di parlemen misalnya. Nah, karenanya jadi hubungan kepentingan yang timbal balik ini akan memberikan konsekuensi kepada partai politik untuk saling memahami pilihan politiknya masing-masing. Karena apa yang terjadi hari ini di 2024 dalam pilkada misalnya, dia bukan sebatas peristiwa politik hari ini atau peristiwa politik pilkada 2024, tetapi peristiwa politik yang akan berkepanjangan ke depannya. Dan ya, artinya tahapan-tahapan pemilu yang terjadi sekarang punya konsekuensi terhadap tahapan pemilu nanti di 2029. Dan pilihan partai politik masing-masing tentu telah melakukan kalkulasi terhadap kemungkinan-kemungkinan dari pilihan politik yang sejauh ini dilakukan oleh masing-masing partai. Dan bagi saya, setiap partai tentu ingin kader terbaiknya maju di pilkada. Tinggal bagaimana kemudian partai politik mampu mengkomunikasikan pencalonan kader-kadernya untuk hadirkan pilihan-pilihan terbaik bagi rakyat yang nanti akan memilih. Baik, terima kasih atas analisa dan perspektif lengkap Anda, Mas Duri Amrawi, selaku Program Director dari Poltrek Indonesia. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali. Terima kasih.